Kalau misal ada cara untuk bisa menembus itu dengan lebih efektif dan efisien, itu sih sebenarnya kuncinya. Lebih efektif dan efisien, ya kenapa kita harus cari cara yang ribet gitu. Anggapan bahwa kita kayak menjalani proses yang lebih cepat kok kesannya kayak males gitu. Halo semuanya. Ya. Halo Mas. Selamat datang di podcast YXZ. Buat teman-teman pendengar, ini pertama kalinya kami melakukan rekaman podcast melalui Zoom di situasi PPKM darurat. Jadi kami taat dengan pemerintah, jadi tidak bertemu dengan siapapun. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang stereotip generasi Z. Dua episode sebelumnya podcast kami sudah membahas stereotip terhadap generasi X dan generasi milenial, generasi Z. Dan hari ini kita semua sudah kedatangan dua tamu perwakilan dari generasi Z. Yang pertama ada Tiffany dan Jihan. Nah, Tiffany boleh kenalan dulu dong. Namanya siapa? Umur ya? Atau kelahiran tahun berapa deh? Kemudian kesibukannya sekarang ngapain? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Tiffany Tiara Ranti, bisa dipanggil Tiffany. Aku kelahiran 99, jadi ada di ujung tahun 90. Terus berarti sekarang umurnya baru saja 22 tahun. Dan kesibukannya adalah KKN sekarang, KKN online. Jadi mahasiswa ya, Tiffany ya? Betul, iya. Mahasiswa di? Masa di UGM semester PTW 7. Oke, jurusan? Jurusan HI. Oke, jurusan. Oke, terima kasih Tiffany. Jihan, boleh kenalan Jihan? Sapa pendengar dan teman-teman yang mau mendengarkan. Oke, hai semuanya. Kenalin, nama aku Jihan Safira, biasa dipanggil Jihan. Sama kayak Tiffany, aku juga mahasiswi UGM dari jurusan Hubungan Internasional. Aku angkatan 2018, kelahiran tahun 2000. Jadi ini aku satu-satunya 2000 nih di sini. Beda setahun doang sih sebenarnya sama Tiffany. Jadi aku sekarang masuk umur 21, baru banget masuk 21. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Jihan dan Tiffany. Jadi berdasarkan teori tentang generasi, Jihan dan Tiffany itu masuk generasi Z karena dia lahir di antara tahun 1995 sampai 2010. Kalau saya sendiri, Edo, itu masuk di generasi milenial karena lahir di, nyebut angka ya dikit ya, awal 90-an lah. Nah, Tiffany sama Jihan pasti ini ya sering gitu mendengarkan stereotip yang mungkin di media sosial, mungkin di tempat kuliah, atau mungkin di masyarakat atau dalam berkomunikasi dengan siapapun itu gitu, sering mendapatkan labeling yang melekat pada teman-teman gitu sebagai generasi Z. Nah, hari ini aku akan menyampaikan beberapa stereotip yang sering muncul gitu, kemudian nanti Tiffany boleh mengomentari ya, dan Jihan, apakah sepakat, apakah tidak sepakat, ataupun kayaknya ada benernya deh gitu. Oh, kayaknya benernya bagian ini deh. Nah, kurang lebih begitu. Silahkan nanti dikomentarin. Dan sebenarnya ini juga buat teman-teman semua pendengar dan penonton, nanti ini tidak bisa mewakili generasi Z semua gitu. Tapi kita coba dengarkan kalau dari perspektifnya Tiffany dan Jihan, berdasarkan pengalamannya Tiffany dan Jihan, bener nggak ya stereotip itu? Kurang lebih begitu ya Tiffany dan Jihan. Oke, siap. Oke, siap? Iya. Nah, yang pertama stereotip yang sering kali muncul itu anggapannya, ini juga dibahas nih di podcast episode sebelumnya, waktu kami membahas dengan teman-teman milenial. Nah, mereka menganggap bahwa generasi Z itu maunya serba instan dan cenderung males gitu. Nah, bener nggak? Mau dari Jihan dulu deh. Oke. Mungkin aku nanggepin dulu kali ya, kenapa stereotip itu bisa muncul. Menurut aku itu muncul karena perkembangan teknologi sekarang nggak sih? Kita tuh udah terbiasa banget nih sama hal-hal yang bisa dibilang kita nih kaum-kaum yang diuntungkan dengan teknologi. Kita jadi lebih gampang mengakses informasi, terus habis itu segala hal juga jauh lebih cepat gitu untuk kita dapatkan. Jadi akhirnya ada muncul kesan instan itu gitu. Tapi sebenarnya kalau misal dilihat gimana dari kitanya, sebenarnya not necessarily kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin kita siapa sih yang nggak mencintai hal yang cepat gitu.
hal yang mudah untuk didapatkan. Nggak bisa dipungkiri aku pun suka gitu, kayak aku juga suka mie instan gitu kan. Tapi menurut aku gimana ya, kalau misal untuk mencapai suatu hal emang bener banget nggak mungkin mencapai suatu hal secara instan. Yang namanya mie aja dibuat pasti akan ada prosesnya. Kita perlu buka bungkusnya dulu, kita gunting bumbunya, terus habis itu kita rebus dulu segala macamnya. Dan aku yakin itu nggak cuman aku doang gitu yang menyadari itu. Seinstan-instannya suatu hal pasti tetap ada proses yang perlu untuk kita laluin gitu. Jadi menurut aku kalau misal kita mencintai hal instan, iya benar, tapi apakah kita terus jadi pengen yang instan-instan doang? Kalau misal ada cara untuk bisa menembus menembus itu dengan lebih efektif dan efisien, itu sih sebenarnya kuncinya, lebih efektif dan efisien. Ya kenapa kita harus cari cara yang ribet gitu. Jadi sebenarnya bukan di instannya, tapi gimana kita proses untuk bisa mendapatkan suatu hal itu jadi lebih efektif dan efisiennya aja gitu. Itu sih Mas kalau menurut aku. Menarik. Tiffany gimana Tiffany? Mungkin iya itu juga. Cuman maksud aku tuh kayak gimana ya? Kalau instan itu mungkin lebih kayak misalnya apa ya? Dalam keseharian kali ya, mungkin dalam yang sifatnya misalnya mau ngerjain tugas, mau apa, kita pengennya yang cepat aja nih, yang bisa dicari lewat Google mana nih, yang bisa kita cari informasi secara cepat apa nih kayak gitu kan. Karena ya memang kita harapannya biar cepat beres dengan praktis, dengan cepat beres nih pokoknya ini kayak gitu. Cuman mungkin anggapan itu juga muncul kalau ini aku ingat banget pernah ada yang ngomongnya di kelas kalau salah waktu itu, kayak kadang tuh suka dibanding-bandinginnya gini nih, kalau kita ngerjain skripsi zaman sekarang mah enak, ada Google, ngerjainnya bisa cepet segala macam gitu. Coba saya dulu gitu kan, biasanya kayak gitu ya Mas ya. Nah, betul. Saya dulu mah pelan-pelan harus ke perpus bacain satu-satu. Kenapa kalian kayak gitu aja malas? Jadi mungkin lebih ke karena anggapan bahwa kita kayak menjalani prosesnya lebih cepat, kok kesannya kayak males gitu. Padahal sebenarnya ya enggak juga sih, mungkin karena adanya kemudahan yang kemudian membawa kita menjadi lebih mudah mengerjakannya, kesannya males. Tapi sebenarnya itu juga nggak bisa jadi excuse juga sih gitu. Mungkin sebenarnya diharapkan dari orang yang menganggap kita malas itu adalah lebih kegigihannya gitu, alih-alih cuma ngeliat oh ini enak nih, lebih gampang, oh ini lebih cepat gitu. Sebenarnya yang perlu ditangkap adalah mungkin bukan males dalam arti nggak mau ngapa-ngapain ya, mungkin yang perlu kadang kita itu ditekenin sama generasi atas-atas itu adalah kegigihannya gitu. Jangan sampai kayak habis nyoba satu gagal, nggak mau lagi deh gitu, ini nggak cepat jalannya kayak gitu-gitu kan kadang. Nah mungkin itu yang sering salah dilabelin, tapi mungkin tergantung ini ya kali ya, tergantung situasi dan kondisi gitu kali ya Mas. Mungkin kalau kita kayak bawanya kalau misalnya mau mencapai suatu tujuan, mencapai suatu prestasi gitu, kalau misalnya nggak berasa sekali, kadang udah keburu demot, keburu apa gitu, padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin yang sering dilabelin tuh lebih ke kegigihannya, itu yang harus lebih gitu. Jangan mau cepet-cepetan nyampe gitu, harus ada prosesnya gitu. Iya, setuju sih, benar. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak Tiffany dan Jihan gitu, misalnya di kelas gitu mendapatkan labeling kayak gitu tadi ya, yang seperti Tiffany bilang gitu, tanggapannya Tiffany gimana sama Jihan? Misalnya ada dosen nih yang bilang, kalian itu sebenarnya enak loh sekarang, serba ada, dulu tuh ya gitu-gitulah. Kalau dulu kan, ya tadi ya, Tiffany, kalau dulu mau bikin skripsi, kami harus ke perpustakaan, bahkan harus ke perpustakaan kampus lain, gitu, ke jurusan lain, ke fakultas lain, gitu. Sedangkan, wah kalian mah enak, tinggal searching Google, semuanya dapat. Nah, kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, tanggapannya Tiffany dan Jihan kayak gimana? Ya udah didengerin aja, atau coba merefleksikan, oh iya ya gitu. Atau mungkin bener kayak tadi Tiffany, oh iya bener juga ya, karena mendapatkan kemudahan aku juga harusnya nggak boleh malas nih, harus makin gigih, atau gimana? Aku mau nanggapin ya Mas. Jadi kebetulan silakan. Aku tuh inget tuh omongan itu tuh, kebetulan aku ada di kelas yang sama, jadi aku kita pada saat kita duduk sebelahan, terus waktu denger ada yang ngomong gitu tuh, yang muncul pertama kali di dalam benak aku, di dalam pikiran aku adalah, kan masanya udah beda gitu, kayak kita nggak bisa compare sesuatu yang udah beda masa nih gitu, prosesnya tuh nggak bisa dikomparasi gitu. Yang namanya hidup kan semakin kesini akan selalu ada inovasi, selalu ada perubahan gitu, dinamis lah intinya. Tapi terus habis itu kalau misal mau dikomparasikan, itu udah nggak relevan lagi, karena masanya udah beda, situasinya udah
udah berubah gitu. Dan ya untungnya kita nih diuntungkan karena ada kemudahan-kemudahan itu. Dan benar juga kayak kata Tiffany tadi, justru akhirnya dengan kemudahan-kemudahan itu kita tuh harusnya bisa reach lebih lagi gitu loh, bukan justru terlena dengan kemudahan-kemudahan itu dan akhirnya kita kayak mencapai goal yang sama. Harusnya kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak gitu, ya kita jadi kayak koreksi lagi dong. Oh ya, kita berarti sekarang ada di masa yang jauh lebih mudah nih. Harusnya kita bisa reach lebih daripada mereka yang dulu mungkin struggle-nya lebih dari kita gitu untuk bisa mengakses informasi dan lain sebagainya. So the point is bukan di kita nggak mau berjuangnya, tapi prosesnya aja yang sekarang fasenya udah beda. Terus habis itu cara kita mendapatkan suatu hal yang udah beda, mekanismenya juga udah berbeda, fasilitas-fasilitas yang ada juga udah beda. Contohnya aja kayak aku mau berangkat ke kampus, mungkin kok aku kuliah di 10 tahun yang lalu, aku harus nyari bis untuk keluar atau aku harus jalan dari kos ke kampus, tapi sekarang ada ojek online yang bisa aku dapetin dengan mudah. Terus apakah artinya aku harus disalahkan dan bilang bahwa aku sebenarnya males? Kan aku hanya memanfaatkan teknologi yang ada gitu untuk mempermudah mobilitas aku dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak menurut aku ya harusnya dari situ akhirnya kita bisa tahu bahwa sebenarnya inovasi-inovasi yang ada tuh mempermudah, bukan bikin kita jadi malas dan nggak bisa dikomparasikan juga gitu sih intinya. Tiffany mau menambahkan? Itu mungkin udah bener sih, udah sampein semua deh kayaknya. Jadi ini ya, jadi nggak perlu membandingkan prosesnya, tapi memang dengan kemudahan-kemudahan itu malah teman-teman harusnya punya reach yang lebih tinggi gitu, punya target yang lebih tinggi gitu, dan memang tantangannya bisa jadi lebih berbeda gitu, meskipun ada kemudahan nih dalam mencari akses informasi, kemudian dengan dimudahkan teknologi-teknologi yang ada, tapi bisa jadi ya tantangannya bisa berubah, tantangan zamannya gitu, tantangannya buat teman-teman itu bisa jauh berbeda gitu dengan generasi-generasi sebelumnya. Benar-benar. Tapi menikmati ya dengan kecepatan teknologi, kemudian kemudahan yang didapat gitu, bukan menjadikan itu kayak sebagai peluang aja untuk mencapai capaian-capaian yang lebih tinggi. Tapi ini nggak sih Mas, sebenarnya kayak generasi kita ini tuh sebenarnya bukan yang kayak lahir dengan teknologi gitu kan, kita yang tumbuh bersama teknologi gitu kan, karena kita masih ada kan masa-masa di mana kayak download lagu tuh harus pakai Staffa Band, pakai yang covernya mas-mas itu gitu Mas. Oh iya, ingat internet itu loh Mas, kayak harus nyari kayak download MP3 gitu kan, masih kita zaman itu kan masih ngalamin banget ya, ngalamin warnet, ngalamin kayak billing internet yang digosok-gosok kayak gitu-gitu masih ngawalin kan gitu. Terus kayak zaman ojek juga aku masih ngalamin, ojek biasa lah ya. Jadi kayak menurutku sebenarnya kita masih dibilang kayak terlalu instan banget ya, enggak, karena kita juga pernah mengalami di masa-masa di mana tanpa adanya keinstanan itu juga gitu. Jadi agak lebih tahu lah struggle-nya dikit gitu, nggak purely kayak yang benar-benar misalnya lahir tahun 2005-an kali ya, 2000 enggak deh, itu masih agak awal ya, mungkin 2009-10 gitu kali ya, itu kan kayak bener-bener udah ini banget lah ya. Jadi kayak kalau kita mah masih ngalamin tuh masa-masa pakai CD gitu, komputernya kayak gitu-gitu masih ada lah. Iya, sebenarnya juga nyambung itu ya, yang positif dari generasi Z gitu kan. Generasi Z itu terkenal cepat dengan perubahan teknologi. Bener kalau kata Tiffany gitu kan. Di awal-awal Tiffany masih mengalami beberapa hal tadi, tapi sekarang dengan banyak kemudahan-kemudahan, banyak teknologi, dan itu juga buat teman-teman tantangan juga karena harus juga cepat menguasai teknologi yang ada. Bener nggak? Merasakan itu juga nggak, Jihan, Tiffany? Jadi kayak selalu harus belajar dengan teknologi-teknologi yang ada gitu. Iya. Bener sih, aku setuju banget. Aku ngerasain juga sih Mas, maksudnya gimana ya, dulu waktu aku SD, aku tuh bisa dibilang bukan tipikal anak yang teknologi banget gitu. Aku ngelihat temanku punya HP itu aku kaget, wah keren banget nih anak punya HP kayak gitu. Atau misal dia punya Facebook tuh aku ngerasa, wah ini anak udah gaul banget gitu. Dan akhirnya pada saat itu aku jadi terdorong tuh untuk bisa belajar, at least aku tahu Facebook itu apa, fungsinya ngapain, cara bikin status Facebook itu gimana. Terus dulu aku heran tuh, kok udah ada yang punya Instagram ini apaan. Terus akhirnya aku cari tahu kayak, oh ternyata Instagram tuh isinya foto-foto ya, kok pada estetik gini sih foto-fotonya kayak gitu. Itu gambaran aku tentang sosial media pada masa itu gitu. Dan akhirnya kayak dengan situasi yang kayak gitu, aku tuh jadi terdorong gitu loh untuk bisa mengikuti perkembangan itu. Walaupun aku gimana ya, kayak belajarnya tuh aku bahkan dulu zaman bikin email pakai Yahoo itu tuh nggak bisa bikin sendiri Mas.
Aku minta tolong orang warnet untuk bikinin. Iya kan? Itu tahun berapa tuh dia? Yahoo. Itu aku pertama kali 2010 kelas awal nggak 4. sih? Iya kan 2010 Iya benar, itu awal. 2010 bener-bener. Nah itu aku masih pakai Yahoo dan dibikinin sama orang warnet. Jadi aku nggak langsung tiba-tiba celing bisa menggunakan semua itu gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih mencoba untuk membiasakan diri, karena apalagi sekarang makin macam-macam lagi tuh platformnya gitu. Jadi masih tetap mencoba untuk membiasakan sih intinya. SD aja udah punya email ya Jihan ya. Iya tuh gara-gara kebutuhan Facebook pengen ya bikin sih? Facebook. Iya. Bener banget. Aduh, mana lagi nama Facebooknya zaman itu masih alay-alay lagi. Iya. Nah, nyambung nih buat Jihan sama Tiffany karena ngobrolin medsos. Nah, banyak yang beranggapan bahwa generasi Z itu sangat tergantung dengan medsos. Bener nggak? Gimana tuh? Berapa, kalau gini deh, dalam sehari gitu kira-kira kalau bangun tidur apa yang pertama dilakukan? Buka medsos? Iya, aku iya sih. Melek dulu pertama. Terus cari HP gitu, raba-raba mana nih HP-nya tadi gitu. Iya sih. Aku kalau misal dari aku sendiri, aku tipikal orang yang emang cukup intens sih main sosmednya, Instagram, Twitter, TikTok yang sekarang juga aku lagi cukup gandrungi juga gitu. Tapi ya itu tadi sih, itu sebenarnya tantangan juga sih Mas buat aku untuk untuk bisa memfilter apa yang aku terima, karena aku jujur cukup intens gitu main sosial media. Jadi aku kadang juga struggling juga tuh untuk manage waktu bermain sosial media, tapi kadang aku juga ada di masa-masa dimana kayak aku merasa diuntungkan juga nih dengan aku aktif di sosial media gitu, karena aku dapat informasi-informasi baru lebih banyak juga, dan aku jujur belajar banyak banget juga gitu dari sosial media. Dan kan nggak selamanya sosial media itu isinya cuman kayak stalking selebgram doang dan lain sebagainya. Itu kelihatan banget kan, maksudnya kayak dari algoritma kita tuh pengaruhnya kayak gimana. Iya kan? Ketahuan nih stok siapa gitu. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya tinggal tergantung kitanya sih mau memanipulasi algoritma sosial media kita kayak apa, dan itu tuh yang aku coba lakuin sih untuk mengatasi jangan sampai di sosial media itu jadi toksik buat aku. Jadi kayak aku memanipulasi algoritma sosial media aku sendiri gitu. Jadi kayak aku skipin nih video yang nggak jelas, dan akhirnya terbentuk tuh misal aku buka FYP TikTok tuh udah sesuai yang aku harapkan, misal kayak tips-tips untuk bikin CV, terus habis itu untuk isu-isu terbaru yang sekarang lagi dibahas, terus habis itu ngomongin tentang stereotip anak Jakarta yang seru-seru kayak gitu yang sekarang muncul di FYP. Jadi menurut aku kayak ya sosial media tuh mau gimana tergantung kitanya sih yang kelola, karena sebenarnya bisa banget buat dimanipulasi tuh algoritmanya gitu. Tapi benar ya bahwa Jihan merasa sangat tergantung ya dengan medsos gitu ya? Iya bisa dibilang sih Mas, kadang sampai ada di titik dimana aku tuh kalau semisal mau di-add Instagram tuh aku mikir, aduh ntar kalau semisal aku ketinggalan info soal, waktu itu aku zaman-zaman nyari magang ya, kalau semisal nih ternyata lagi open magang terus aku miss gimana nih gitu, terus akhirnya aku jadi kayak takut gitu sih jatuhnya. Tiffany gitu juga nggak? Ini saya kebalikannya justru. Jadi kebetulan kita punya dua perspektif di sini. Jadi dia ini tipenya yang sangat sosmed banget anaknya gitu. Jadi kadang saya malah bergudu gitu ke Jihan, ini apaan sih, saya nggak ngerti ini tren apa sih kayak gini gitu. Jadi aku berasa kayak ibu-ibu kadang gitu. Cuman karena kalau aku mungkin gimana ya, kayak kalau kita familiar dengan sosmed, iya maksudnya kayak dibilang sangat bergantung ya bisa gitu. Cuman maksudnya kadar ketergantungan itu juga kembali ke masing-masing lah ya, kayak maksudnya how they value sosmed itu kan masing-masing gitu ya. Karena kalau aku tipenya bukan yang kayak gitu, maksudnya bukan yang kayak bergantung banget gitu, kayak maksudnya aku nggak punya TikTok jujur. Terus apalagi ya, terus jujur aku juga orangnya di Instagram nggak terlalu aktif gitu. Terus apalagi ya, di Twitter juga biasa aja, maksudnya dia di sosmed tuh ya sebatas buat lihat-lihat gitu loh, kayak bukan yang ngepost. Medsosnya apa aja Tiffany? Cuma Twitter, Facebook, Instagram. Udah itu aja sih gitu. Dan itu nggak yang frequently aktif gitu kan, kadang orang yang memang sering konten gitu, sering story, sering bikin post. Aku bahkan kayak ngepost di Instagram yang bener-bener aku ngepost itu 2018 karena aku gak pernah ngepost gitu.
Tapi kalau buka tetap setiap hari. Kalau buka ada masa-masanya sih. Kalau Jihan kan kadang di-hack mikir-mikirnya. Kalau saya tipe yang orang suka di-hack malah. Gitu. Karena saya kadang kalau udah terlalu tergantung kayak nggak deh, saya nggak mau main Instagram dulu gitu buat for the well-being of mental health gitu. Karena saya di-hack dulu deh gitu, nggak mau terlalu. Jadi memang secara sadar membatasi gitu ya, Tiffany ya? Iya, dan maksudnya kalau saya tipenya nggak bisa yang kayak cuma jauh aja, harus benar-benar itu dihilangkan dari pandangan saya, jadi saya nggak tertarik buka itu. Jadi gitu. emang apa ya, kayak dibilang bergantung iya, tapi pokoknya intinya kembali ke bagaimana orang-orang itu menggunakan dan value itu. Karena juga aku tahu kok banyak teman-temanku yang nggak terlalu aktif juga ada, tapi orang yang aktif banget juga ada yang memang seaktif itu sampai jadi selebgram juga ada. Jadi kayak kembali ke orang-orang kan, kayak gitu, sosial medianya. Kalau Tiffany menggunakan medsos untuk apa? Tadi kan punya 3 ya, Instagram, Twitter, Facebook. Dipakainya buat apa selama ini? Mungkin Jihan tahu kalau saya hobinya adalah promosi event ya. Kayaknya akun saya tuh promosi event. Akun promosi event. Terus kalau paling cuma buat catch up sama orang, jelas itu satu. Terus lebih ke nyari info juga sih sama kayak Jihan. Maksudnya, tapi kalau Jihan kan di TikTok ya. Misalnya kalau saya sih sekarang masih ke Twitter sih. Jadi kayak kalau ada thread-thread bagus gitu, maksudnya bacaan-bacaan bagus, biasanya nyarinya dari Twitter sih. Sama info magang berarti kalau sekarang. Karena kita semester keret terakhir ini butuh info magang. Bener banget. Kalau Jihan apa? Penggunaan medsosnya apa aja tuh? Tadi udah nyinggung TikTok, ada lagi nggak, Tik? Apa aja sih medsos sekarang tuh? TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, ada lagi? Iya, itu aku empat-empatnya pakai sih. Cuman yang paling jarang aku buka tuh Facebook. Karena kalau Facebook itu biasanya aku pakai cuma untuk kelas aja sih. Jadi kalau di tempatku kelasnya di Facebook gitu. Jadi paling itu doang. Tapi aku lebih aktif di TikTok sama di Instagram. Sama Twitter akhir-akhir ini. TikTok buat apa tuh, Jihan? Penggunaannya medsos? TikTok, aku ini sih kayak buat nyari-nyari tips-tips kayak gitu tuh di TikTok. Terus kadang juga buat, nggak tahu ya, tren di TikTok tuh kan macam-macam banget ya, Mas. Itu aku kadang juga suka ngikutin juga sih, maksudnya kayak apa sih yang lagi rame nih akhir-akhir ini gitu. Itu kadang dari TikTok sih aku taunya gitu. Kalau Instagram dan Twitter, Instagram buat moto makanan atau kalau di Instagram tuh aku biasanya sama sih sama Tiffany, akhir-akhir ini terutama kita lagi KKN kan, dia suka posting-posting soal KKN, terus ada paid promote gitu-gitu. Terus habis itu juga biasanya buat cari-cari info, karena kan suka ada Instagram yang kayak contohnya info magang gitu yang lagi sekarang kita cari gitu. Terus habis itu info-info hal-hal kayak gitu sih, itu aku lebih larinya ke Instagram. Kalau misal di Twitter nih aku lebih yang kayak suatu hal yang, misal aku kemarin tuh lagi bingung vaksin ini sebenarnya efektif nggak sih, misal kayak gitu ya, itu aku lebih suka cari ke Twitter kayak gitu, ngeliat thread-thread orang ngebahas tentang itu. Terus biasanya aku mengungkapkan opini, pendapat aku tuh lebih banyak di Twitter lewat tweet kayak gitu. Ya. Jadi kalau stereotip bahwa teman-teman itu tergantung dengan medsos, iya, teman-teman punya medsos, teman-teman menggunakan medsos, dan memang kalau misalnya Jihan tadi beneran tiap hari kayak selalu buka medsos gitu. Kalau Tiffany juga bisa jadi berbeda juga gitu. Jadi memang setiap individu juga bisa ini ya, berbeda-beda ya, tergantung memang kebutuhannya gitu ya. Dan teman-teman juga secara sadar paham gitu menggunakannya medsos, bagaimana mengelola penggunaan medsos sehingga bisa tetap manajemen waktu teman-teman juga bisa terjaga. Gitu kali ya. Lebih ke masih mencoba nggak sih, Ji, sebenarnya? Kalau dibilang udah mengatur belum? Oke, mencoba untuk ya. Aku alasan nggak di-add Instagram dan lain sebagainya bikin aku mikir tuh juga ini sih, Mas, kayak aku suka mikir kayaknya bukan sosmednya deh yang harus aku salahin. Kalau misal aku terlalu candu atau gimana, berarti akunya nih yang salah, aku yang harus memperbaiki. Yang aku latih diriku sendiri untuk coba deh tahan dulu, jangan buka atau gimana, bukan dengan nge-di-add terus habis itu kayak meninggalkan itu sebentar, tapi dilatih sih menurut aku. Nah, jadi menarik nih, sampai Jihan merasa pada titik itu tuh apa alasannya? Karena kadang tuh ini sih, Mas, kita tuh, aku ya jujur aku pribadi tuh kadang kalau misal aku nggak ada yang aku lakukan, aku bingung selain kegiatan lain selain aku megang HP gitu. Selain aku buka sosmed atau misal aku kayak surf di internet kayak gitu, apapun, nggak harus di sosial media itu aja gitu. Misal kayak aku as simple as aku buka Medium atau misal aku baca Wattpad kayak gitu tuh, aku nggak tahu kalau misal aku gabut dan tanpa HP tuh aku akan ngapain gitu.
paling aku larinya ke buku sih, tapi itu pun jarang banget aku lakukan gitu. Makanya akhir-akhirnya aku lagi mengurangi banget intensitas aku sama gadget, karena menurut aku itu tadi, aku udah di fase yang kayak aku khawatirnya ntar keterusan nih kayak gitu. Jadi aku sekarang lagi di fase untuk ngurangin itu juga gitu. Jadi menarik yang fase ketika Tiffany menyadari bahwa oh ini aku udah khawatir nih kalau misalnya aku nanti keterusan menggunakan medsos gitu, sehingga tidak bisa mengontrol. Apa sih yang membuat itu ada kejadian-kejadian, atau sudah merasa wah udah banyak tugas nih, udah nggak bisa nih kalau misalnya aku medsosan terus, atau ada nggak kejadian yang membuat pada akhirnya tuh Jihan atau Tiffany merasa ini udah mulai, aku harus mulai mencoba mengatur nih menggunakan medsos? Mungkin ini nih, kayaknya tadi belum sempat disebutin juga, dan ini kalau buatku jadi alasanku untuk ke-deact gitu ya. Itu soal peer pressure gitu, karena sosial media ini kan sumber peer pressure yang sangat tinggi gitu kan. Iya betul. Kayak kadang kita nggak mau ngapain terus lihat orang, kok dia menang lomba, kok dia ikut ini, kok ikut itu, aku kok tiduran kayak gitu kan biasanya. Jadi malah bikin rasa bersalah kayak gitu kan. Nah, kalau aku menurutku kadang kayak aku tuh overthinking banget parah gitu. Jadi maksudnya kenapa aku sampai harus di-act ya karena itu gitu tadi, karena menurutku itu cara paling cepat lah untuk mengalihkan ke overthinkinganku itu dari peer pressure yang ada di sosial media. Karena menurutku selain ya sebenarnya peer pressure itu kan yang mau nganggap tergantung kitanya ya, cuman kadang memang tidak bisa dipungkiri itu menurutku cukup tinggi dirasakan di Gen Z juga gitu kali ya, karena perasaan iri gitu, maksudnya nggak harus iri dalam arti kayak iri dia bisa apa atau misalnya dia ikut apa, tapi kadang juga dia kok dia udah punya ini ya, kok dia udah, bahkan kayak kita bercandanya gini nggak sih kayak dia kok udah nikah tuh udah punya iya bener banget, kadang kayak gitu jadi kadang pressure ini yang kadang menambah pikiran gitu sih kalau di sosmed gitu. Dan kadang ini ya ini kebalik masing-masing ya, maksudnya kalau dia mungkin bisa di kayak stay away for a while gitu, tapi kalau aku nggak bisa, aku benar-benar harusnya kayak nggak aku nggak mau lihat sama sekali gitu. Jadi biar aku fokus sama apa yang ngerjain, biar nggak terganggu sama tekanan ini gitu, karena kadang tekanan ini tuh bisa toxic juga gitu buat kita, nggak cuma maksudnya nggak sekedar kayak aduh aku nggak rasa bersalah nih, tapi kadang sampai kita blaming gitu loh, yang kayak kok aku kayak gini sih gitu, jadi kayak parah banget gitu loh. Jadi makanya menurutku ini salah satu efek yang aku nggak tahu apakah di gen sebelum-sebelumnya merasakan, tapi menurut aku di gen Z di angkatan kita tuh kerasa banget sih. Setuju banget. Sama sebenarnya. Jadi kami milenial sama gitu. Karena memang di media sosial kan tempatnya orang memamerkan capaian-capaian gitu ya. Jadi kalau kalian berdua pernah sampai uninstall gitu nggak? Aku pernah tuh. Pernah juga ya, Jihan pernah ya. Iya. Kalau aku dulu pernah gitu, cuman kalau sekarang mah karena mungkin sudah pada titik bisa mengelola medsos gitu ya, jadi kayak ya udah gitu. Ya udah tetap dipakai, tetap punya. Kayak aku punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, TikTok nggak punya. Punya 3 itu, dan memang setiap hari buka juga, cuman karena udah pada titik bisa ngelola ya nggak sampai, kalau dulu beneran nih aku sampai uninstall gitu ya. Kalau sekarang sih oke, menarik terkait teknologi dan media sosial.